selalu dipuja-puja bangsa di dunia sejak dulu kala, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, etnis, bahasa, agama, dan adat istiadat. Nah, keberagaman budaya inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling beragam di dunia. Salah satu contoh budaya Indonesia yang unik dan tersohor adalah batik. Ngomong-ngomong soal batik, di Malang terdapat butik batik yang terkenal berlokasi di Jalan Permata, Jalan Soekarno-Hatta nomor A2, Mojolangu, Kecamatan Lowakwaru, Kota Malang. Nama butik tersebut Sundari Batik and Art Gallery, yang merupakan galeri seni batik sekaligus butik batik yang menawarkan berbagai macam jenis kain dan motif batik khas dari berbagai provinsi di Indonesia. Di sini tersedia berbagai jenis seperti batik formal dengan lengan panjang atau pendek, kasual modern maupun tradisional, batik tulis, sokan, dan lainnya. Juga tersedia kain batik, kebaya, kaftan, baju batik mulai anak-anak hingga dewasa. Bahkan bisa langsung jahit juga di sini loh. Selain perbatikan, di sini juga menawarkan aksesoris yang cantik dan indah. Di sini juga terpapar pajangan-pajangan penghargaan nasional maupun internasional yang merupakan bukti perjalanan Sundari Batik and Art Gallery selama ini. Tak hanya itu, sesuai dengan namanya, Sundari memiliki galeri yang Instagramable. Suasananya nyaman, banyak hiasan budaya Indonesia yang estetik khas ala tempo dulu. Di sebelah barat terdapat mini cafe yang merupakan tata usaha milik Sundari Batik sendiri. Banyak varian rasa yang unik. Contohnya seperti yang saya beli, yaitu matcha strawberry. Minuman rasa matcha dengan perpaduan selai stroberi asli menciptakan rasa yang belum pernah ada. Saya juga memesan varian dark coklat yang memiliki rasa pahit khas coklat. Sundari Gallery, Sundarinya ini untuk tahun ini ulang tahun yang ke-11. Tapi batiknya itu usaha dari turun-temurun dari owner kami. Jadi Mbak Beliau itu sudah pengusaha dan pengrajin batik untuk baliknya 11 tahun. 11 tahun. Yang pertama, melestarikan budaya batik. Kebetulan juga kami ditunjuk oleh Dikbud untuk mendirikan LKP yang penampilan tentang batik. Ya tentunya yang lain memberikan satu wawasan kepada yang lain diperlukan atau ada yang mau untuk menambah nilai ekonomi di sekitar itu yang pertama. Untuk yang terakhir, jadi yang baru-baru, Sundari ditunjuk juga sebagai edukasi budaya di destinasi wisata tentang budaya dan edukasi batik. Juga selain produksi batik, memberikan pelajaran tentang batik pada siapapun, seperti nanti kita tulisan di belakang siapa saja yang tersebut. Juga kami sedikit memberikan pengetahuan tentang budaya juga di sedikit kesenian. Kita kan ada beberapa gamelan untuk di mungkin yang peminat. Kita tidak membatasi, jadi bebas. Untuk hari Senin itu ada dari TK, kemudian kelompok bermain. Kita siap untuk menampung mereka dan kita coba ya tentunya dengan step mereka ya, jadi apa namanya tingkatan mereka ya. Mereka tidak hanya bisa mewarnanya, bisa mewarna batik prosesnya. Jadi kalau materi begini, kita harus mengenal batik dulu. Jadi sebelum kita membuat batik itu kenal batik itu apa saja. Jadi batik itu menurut kriteria yang sudah disahkan
prosesnya tanpa itu berarti bukan batik. Untuk membuat pola gambar. Untuk step pembuatannya kita bikin pola gambar dulu di kertas, kemudian kita jiplak di kain, kemudian kita canting kalau batik tulis dengan malam tadi, kemudian kita warna, yang terakhir kita lorot, kita ambil kembali malam yang nempel di kain dengan cara itu istilah di batiknya itu ada 3 mbak, jadi batik tulis, batik cap, batik kombinasi cap dan tulisan. Perkembangan di luar ada batik namanya batik ciprat, itu nggak pakai cap, juga nggak pakai canting, hanya diciprat-ciprat untuk membuat pola. Itu sudah bisa disebut batik karena prosesnya memakai atau menggunakan malam lilin. Ya, paham berarti harus ada itu. Ya, kalau bisa memang ya harus kita lepas dari mau ingin jadi pembatik, mau ingin jadi kolektor batik atau pedagang, itu tidak penting menurut saya. Untuk generasi muda selanjutnya, generasi yang seterusnya harus tahu apa itu batik seperti tadi, karena ini warisan budaya yang disahkan oleh UNESCO ya. Ini ada batasnya, itu bisa dicabut kembali apabila di dalam 1-2 generasi kita tidak ada kegiatan untuk membatik, kemudian tidak ada orang yang mengenal batik sesungguhnya, itu dicabut hak kita sebagai pewaris budaya batik ini, karena negara-negara lain juga ada batik. Itu zaman sebelum disahkan itu sangat sulit sekali kita untuk merebut menjadi hak milik kita, sehingga kalau sudah menjadi hak milik kita ya kita coba generasi seperti ini tolong nanti mendengar menyampaikan ke yang lain itu bagaimana batik, bagaimana membatik agar itu tidak hilang. Cap kami jadi kalau custom cap semua dari kan ini semua yang kayak ini dari cap yang dua kawan dan bahan. Ini namanya alat apa, Pak? Yang untuk meletakkan kain samping ini namanya manfreman. Orang-orang sekarang mengatakan gawangan karena kalau gawangan bola ya loh. Nah, gawangan kalau dulu manfreman. Ini kainnya harus Kain katun. Oh, kain katun. Misalkan di kain lain bagaimana? Kain lain yang selain katun atau selain alami bisa dicanting, kita bisa diwarna. Warnanya aneh. Jadi harus kain yang alami seperti katun. Sundari Batik sendiri juga memiliki lembaga kursus dan pelatihan proses membatik, seperti proses pencantingan, penguncian warna, ataupun pewarnaan. Alat dan bahan telah disediakan, bahkan kita juga bisa berkreasi sendiri membuat alat cetak batiknya, sehingga dapat melatih kekreatifan kita dalam mengembangkan seni. Kita juga bebas mengekspresikan imajinasi kita di atas kain katun polos ini. Jadi kita bikin pola gambar dulu. Cara bikin batik itu pola gambar seperti ini. Kemudian kita jiplak di kain. Kelihatan toh? Ya. Ya. Nah, sesudah ada gambarnya seperti ini, baru dicanting dengan malam, pakai canting. Nah, baru dicanting. Sudah dicanting diwarna, pakai pewarna tekstil. Sudah ada pewarna tekstil, mulai proses pengeringan, dikeringkan, kemudian dikunci warna, selanjutnya dilorot tadi itu, dilepas malamnya yang nempel, sehingga tinggal garis-garisnya aja sama warna. Sebagai generasi muda, marilah kita melestarikan dan mengembangkan batik. Dengan demikian, maka batik akan semakin dikenal di seluruh penjuru dunia dan menjadi simbol pemersatu bangsa. Kita harus bangga memiliki batik, karena merupakan warisan budaya Indonesia yang diakui dunia sebagai mahakarya seni yang di dalamnya terdapat perpaduan nilai-nilai filosofi dan imaji yang indah. Oke sobat, sampai di sini dulu ya. Semoga dengan menyaksikan video saya ini, semua generasi muda tergerak untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya-budaya Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.